Halo Pak Iwan, Oh Pak, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Mana udah dimulai atau gimana? Sudah, mangga Pak, langsung dibuka dulu dari Bu Kaprodi, mangga. Oh enggak. Iya Pak, langsung saja Pak, Langsung aja ya. karena moderatornya dari Bapak, jadi silakan langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Rafika Ratik, Bapak Iwan, selaku Sekretaris Prodi ya, yang pada kesempatan ini selalu sibuk mengurus Prodi ya. Dan, Sehingga tidak bisa dan silaturahim ke Pak Putra, udah janji silaturahim nggak di ini lagi. semoga semakin sukses aja Pak Iwannya. Sukses bersama lah, nanti kan gabung ke Bapak lagi. Keluar. Hah? Kok putus-putus terus nih sinyalnya. Baik, kita mulai aja ya. Baik, pada kesempatan pada hari ini ya, hari Rabu, tanggal 24 Januari, kita akan melaksanakan sidang tugas kerja praktek ya, atas nama Muhammad Jalaluddin dengan NIM 4103700322000005 ya, dengan judul kerja prakteknya, analisis beban kerja karyawan pada bagian mekanik dan drafter PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Semoga apa yang dilaksanakan pada kerja tugas kerja partai ini bisa dipresentasikan dengan baik pada presentasi kali ini ya. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Jalaluddin untuk mempresentasikannya lebih kurang 15 menit ya, yang terlalu lama. Ya, mangga, mangga, saya kasih kesempatan kepada Saudara Jalaluddin untuk mempresentasikan. Untuk waktu dan Terima tempat, kasih. silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada pembimbing saya, Bapak Haji Muhammad Safarudin Mahaputra STMT. Yang terhormat juga kepada penguji Bapak Iwan, dan yang terhormat kepada Keprodi Bu Rafika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan KP, yaitu mengambil judul analisis beban kerja karyawan pada bagian mekanik dan drafter PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada PT Radar Telekomunikasi Indonesia, ditemukan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan analisis beban kerja sebagai berikut. Masih ada pekerjaan yang belum mampu diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kurang mampunya pemimpin unit kerja dalam membagi tugas yang merata kepada pegawai, yang menyebabkan pegawai masih banyak yang menganggur dalam bekerja. Pada dasarnya, dampak beban kerja itu sendiri bersumber pada Dosen perkucingan. persepsi individu yang semakin terentang dengan beban kerja yang besar, sehingga motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas sangat besar, dan individu yang demikian tidak merasakan beban berlebihan dalam pekerjaan, akan tetapi merasakan semangat dalam bekerja. Selanjutnya saya rumus masalahnya itu ada dua.
Yang pertama yaitu bagaimanakah beban kerja karyawan pada bagian mekanik dan drafter di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua yaitu berapa kebutuhan pegawai pada bagian mekanik dan drafter di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Ada 2 batasan masalah. Yang pertama yaitu beban kerja karyawan pada bagian mekanik dan drafter PT Radar Telekomunikasi. Yang kedua yaitu kebutuhan karyawan pada bagian mekanik dan drafter PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Ya, tujuannya juga ada 2. Yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis bagaimanakah beban kerja karyawan pada bagian mekanik dan drafter PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, mengetahui jumlah kebutuhan pegawai PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi perusahaan dapat menerapkan hasil dari analisa terhadap permasalahan yang terjadi pada perusahaan serta menjadi masukan dan solusi bagi perusahaan. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa dapat mengetahui dan menerapkan wawasan tentang ilmu ergonomi di perusahaan yang diteliti. Selanjutnya yaitu teori. Di sini ada sumber beban kerja. Menurut Crayon dan Alvarado dalam Prawitasari 2009, model sistem kerja yang dapat digunakan dalam menjelaskan sumber-sumber beban kerja dan keterikatan antar dimensi dalam beban kerja. Adapun sistem kerja tersebut terdiri dari 5 elemen, antara lain yang pertama yaitu individu karyawan, yang kedua variasi tugas yang dilaksanakan, yang ketiga penggunaan alat-alat dan teknologi yang bervariasi, yang keempat lingkungan fisik, yang kelima kondisi khusus organisasi, manajemen perusahaan kerja, tim komunikasi dengan atasan dan sesama karyawan. Crayon dan Alvarado dalam Prawitasari 2009 menyatakan beban kerja fisik biasanya akan berhubungan dengan tugas-tugas dan karakteristik fisik dari tugas. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor organisasi dan aspek lingkungan kerja lainnya terdapat mempengaruhi beban kerja. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis beban kerja. Di sini ada jenis beban kerjanya. Jenis-jenis beban kerjanya ada 2. Yang pertama yaitu beban kerja kuantitatif. Yang kedua ada beban kerja kualitatif. Beban kerja kuantitatif adalah desakan waktu pada saat atau kondisi tertentu, waktu akhir atau disebut dengan deadline, dapat menjadi stimulus untuk menghasilkan prestasi kerja yang baik. Namun apabila tekanan waktu tersebut menimbulkan banyak kesalahan dalam pekerjaan atau menyebabkan gangguan kesehatan pada individu, maka ini mencerminkan beban kerja berlebihan kuantitatif. Beban kerja kualitatif adalah pada individu akibat tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi dari batas kemampuan dan teknis individu. Pada batasannya tertentu, beban kerja tersebut menyebabkan pekerjaan menjadi tidak produktif dan menjadi destruktif bagi individu pekerja. Selanjutnya, di sini ada metode pengumpulan data. Ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi pustaka. Yang keempat, yaitu dokumentasi. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan secara langsung di lapangan, mengikuti jam kerja perusahaan pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai 13 Januari 2024.
tempat pelaksanaan kerja praktek yaitu di PT Radar Telekomunikasi Indonesia yang terletak di Komplek Istana Kewaluyaan, Jalan Kewaluyaan, Indah nomor 12, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu di sini ada pengumpulan data. Dari 2 unit kerja yang diteliti untuk kegiatan 1 bulan, baik kegiatan produktif dan tidak produktif dapat dilihat dari tabel. Di sini saya ngambil datanya dari per minggu. Yang pertama yaitu minggu pertama, data kegiatan dari waktu kerja karyawan minggu pertama. Sini ada unit kerjanya yaitu drafter dan mekanik, terus total waktu, dan ini nomor 1-nya yaitu kerja produktif, yang nomor 2-nya kerja tidak produktif. Ini jumlah. Untuk unit kerja drafter, kerja produktifnya yaitu ada 1.690. Kerja tidak produktifnya yaitu 710. Jumlahnya 2.400. Untuk mekanik, kerja produktifnya itu 1.330. Tidak produktifnya yaitu 1.070. Jumlahnya yaitu 2.400. Terus selanjutnya ada data kegiatan dari waktu kerja karyawan minggu kedua. Dari drafter, kerja produktifnya yaitu 1.440. Kerja tidak produktifnya yaitu 960, jumlahnya 2.400. Untuk mekanik sendiri, kerja produktifnya yaitu 1.230, kerja tidak produktifnya yaitu 1.170. Untuk selanjutnya dari minggu ketiga, dari drafter kerja produktifnya yaitu 1.370 menit. Untuk tidak produktifnya yaitu 1.030 menit. Untuk mekanik sendiri yaitu 1.120. Untuk kerja produktifnya, kerja tidak produktifnya yaitu 1.280. Jumlahnya 2.400 menit. Data kegiatan dari waktu karyawan minggu keempat, dari drafter kerja produktifnya yaitu 1.430, tidak produktifnya yaitu 970, jumlahnya 2.400. Untuk mekanik yaitu 1.250, kerja produktifnya, kerja tidak produktifnya yaitu 1.150, jumlahnya 2.400. Untuk selanjutnya, rekapitulasi kegiatan dan lama waktu kerja pegawai selama 1 bulan. Di sini ada total minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Untuk drafter, totalnya dari 1 bulan, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, yaitu ada 5.930. Untuk kerja tidak produktifnya yaitu 3.670, jumlahnya 9.600. Untuk mekanik yaitu ada 4.930. Untuk tidak produktifnya yaitu 4.670, jumlahnya 9.600. Untuk presentasinya ada 2 presentasi. Untuk presentasinya ada 62%. Untuk kerja produktif drafter. Untuk tidak produktif ada 38% untuk drafter. Untuk mekanik ada 59%. Untuk tidak produktifnya ada 49%. Di sini penghitungannya saya dari kerja produktif dibagi dengan jumlah beban selama 1 bulan. Atau dihitung dengan menit itu ada 9.600. Untuk rata-ratanya ada 5.430 untuk kerja produktif. Untuk kerja tidak produktifnya ada 4.170.
Untuk presentasinya untuk rata-rata ada 56% untuk kerja produktif, 44% untuk kerja tidak produktif. Dari penggunaan waktu kerja pegawai yang dilaksanakan dan dibagi dalam kegiatan produktif dan kegiatan tidak produktif dapat disimpulkan dengan menarik rata-rata waktu, yaitu 62% untuk waktu produktif, 44% untuk waktu tidak produktif. Penggunaan waktu waktu produktif yang rata-ratanya 56% menjelaskan bahwa setiap unit kerja masih belum optimal dalam melaksanakan kegiatan rutinitasnya dan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan akibat pencapaian kinerja yang maksimal dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan kurang maksimal. Untuk selanjutnya yaitu pengamatan saya selama saya waktu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan minggu keempat. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan untuk jam kerja efektif selama 1 bulan, di mana hari kerja efektif dalam satu adalah 20 hari kerja, dan jam kerja efektif dalam 1 hari kerja sebesar 8 jam. Jadi 1 harinya itu 8 jam atau 480 menit. Maka jam kerja dalam 1 minggu, dan jam kerja dalam 1 minggu 8 jam dikali 20 hari selama dengan 160 jam sama 1 bulan, atau dihitung menit yaitu 9.600 dalam 1 bulan. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan dari tabel di atas ditemukan unit kerja yang paling maksimal dalam menggunakan waktu untuk kegiatan produktif adalah bagian drafter. Jadi kerja yang produktif itu adalah bagian drafter dengan presentasi 62%, sedangkan unit kerja yang paling besar menggunakan untuk kegiatan tidak produktif adalah bagian mekanik dengan presentasinya 49%. Untuk selanjutnya yaitu kondisi ini tentunya harus segera mendapat perhatian dari pemimpin organisasi, sebab dalam setiap minggunya masih ada waktu kerja yang terbuang atau digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif, karena bisa saja terbuangnya jam kerja yang disediakan menjadi penyebab tidak terpenuhnya kinerja yang dibebankan. Oleh karenanya, perhatian pemimpin organisasi terhadap penggunaan waktu kerja yang diberikan kepada para pegawai dalam setiap unit kerja menjadi sangat penting dalam upaya memaksimalkan waktu kerja yang diberikan untuk menyelesaikan beban kerja yang dilimpahkan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu unit kerja yang maksimal dalam menggunakan waktu untuk kegiatan produktif adalah bagian drafter dan presentasi 62%, sedangkan unit kerja paling besar menggunakan waktu untuk kegiatan tidak produktif adalah bagian mekanik dan dengan presentasi 49%. Hal ini menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah pegawai yang dibutuhkan disesuaikan dengan besarnya beban kerja yang dilimpahkan oleh setiap unit kerja, sehingga dengan ketersediaan pegawai yang cukup diharapkan beban kerja yang diberikan dapat diselesaikan sesuaikan dengan waktu yang dibebankan. Oleh karenanya perlu dilakukan pembenahan ke depannya bagi unit kerja yang ada di PT Radar Telekomunikasi Indonesia untuk bisa menyediakan pegawai sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kebutuhan kerjanya, agar setiap pegawai yang ditempatkan pada masing-masing untuk unit kerja dapat bekerja lebih maksimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, saran saya bagi PT Radio Telekomunikasi Indonesia yaitu diharapkan adanya evaluasi yang dilakukan secara teratur agar dapat memperbaiki penggunaan waktu kerja dari setiap unit kerja yang diharapkan mencapai hasil kerja yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan. Untuk selanjutnya yaitu ada dokumentasi saya selama saya kerja praktek, yaitu ada 2 dimensi, 3 dimensi, yaitu menggunakan mesin CNC, ini yaitu project di sini. Tuh,
Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Jalaluddin ya. Itu mungkin gambaran yang telah dilakukan oleh Saudara Jalaluddin di selama magang di PT RTI ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Iwan Satirnegoro selaku dosen penguji untuk memberikan tanggapan dan masukan berkaitan dengan laporan kerja praktek dari Saudara Jalaluddin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Iwan. Enggak, Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi sebelumnya kepada wabarakatuh. Pak pembimbing yaitu Bapak Syafarudin Mahaputra STMT atas kesediaannya dalam terus membimbing ya dari Fakultas Teknik atas kerja keras dan kepeduliannya terhadap Fakultas Teknik dari khususnya Prodi Teknik Industri dari saya sebagai eh, dosen penguji memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Putra. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada Saudara Muhammad Jalaluddin ya yang sudah menjalankan kerja praktek di PT RTI. Kemudian teman-teman ya semua dan yang tidak kalah penting adalah dari Prodi Ibu Kaprodi Ibu Rafika Ratik Sri Murni STPM SI yang atas kerja kerasnya sehingga acara ini bisa kita selenggarakan dan bisa kita laksanakan bersama. Mungkin langsung saja izin Pak dari saya melihat dulu mungkin presentasinya ya. Nah, presentasinya oh, ini dari sisi permasalahan langsung ada masalah ini ya. Jadi ada dua masalah ya. Pekerjaan yang belum mampu diselesaikan sama pegawai masih banyak yang nganggur ya. Iya, Pak. Ini harusnya ada angka di latar belakangnya pekerjaan yang belum diselesaikan. Ini kan belum diselesaikannya itu di mekanik itu berapa pekerjaan dan di drafter berapa pekerjaan itu ada datanya nggak atau nggak ada? Oh, itu Pak hasil dari pengamatan saya 10 minggu pertama, Pak. Iya, iya pengamatan sih harus dilatar belakangi oleh data ya, data Awal ya, awal. Pak. Jadi kalau memungkinkan sih diberikan data ya. Jadi eh, pekerjaan yang belum mampu diselesaikan oleh mekanik, kalau mau sih kuantitatif aja gampang ya. Jadi misalkan dalam satu bulan misalkan jumlah pekerjaannya 15 yang diselesaikan 10 berarti kan prosentasinya 10/15 kan gitu aja sih ya. Berapa persen pekerjaan di drafter yang belum diselesaikan, terus berapa persen pekerjaan di mekanik yang belum diselesaikan gitu ya. Pak. Nah, kemudian kurang mampunya. Nah, ini kan kurang mampunya. Ini kan sudah mengambil kesimpulan ya. Jadi Iya, Pak. harusnya tahu dari mana kita bahwa pimpinan unit kerjanya kurang mampu. Kan kita ngamatin nih. Apa kita langsung memvonis bahwa pimpinan unit kerjanya kurang mampu gitu. Kan harus ada, kalau menurut saya kata kurang mampu unit kerja bagi tugas merata ini malah jadi kesimpulan gitu. Jadi belum apa-apa kita sudah menyimpulkan, terlalu cepat menyimpulkan kita. Pak, untuk itu sendiri, Pak, dari pengamatan, boleh menjawab, Pak? Iya, iya, iya. Untuk itu sendiri, Pak, dari pengamatan saya selama saya kerja di eh, magang di PT RTI, jadi ada bagian dari drafter dan mekanik itu ada drafter yang emang kurang, Pak, pegawainya gitu, Pak. Jadi Kurang, ada setelah bikin desain, jadi kurang yang jumlahnya apa drafter kurang kurang kapasitas pegawainya, Pak. dalam bekerjanya atau gimana? Kurang pegawainya, Pak. Wah, oh berarti bukan bukan ini dong, bukan berarti kekurangan kekurangan jumlah karyawan maksudnya. Iya, Pak. Oh, itu Untuk untuk drafter apa untuk mekanik? untuk drafter, Pak.
Kalau untuk Soalnya kan mekanik, soalnya kan dari drafter kan ada eh, biasa buat ngedesain Pak. Terus ada juga udah ngedesain tuh lanjut dia tuh ke program Pak, ke pembuatan produksi. enggak, kalau yang mekanik berarti ada kekurangan jumlah personil nggak? Enggak Pak, untuk mekanik sendiri Oh, itu ada ketika saya wawancara dari bagian dan drafter dan mekanik itu ada 3 orang Pak. oh, berarti kalau kalau masalahnya di kekurangan khusus drafter dulu nih. Kalau Ya, masalahnya di kekurangan personel berarti ini tidak relevan ya kalimat kurang mampunya unit kerja orangnya kurang kok pimpinan unit kerja juga nggak bisa berbuat apa-apa dong orang-orangnya kurang iya Pak. dalam membagi tugas kan kan ini kurang mampunya unit kerja dalam membagi tugas berarti kalau informasinya adalah drafter itu jumlah personelnya atau SDM-nya kurang berarti pengambilan keputusan bahwa kurang mampunya pimpinan unit kerja dalam membagi tugas itu tidak relevan dengan premis yang pertama gitu mas ya. Ini kan ada dua premis yang bertabrakan kalau saya mas. Betul Siap nggak? Pak. Gimana Ya, cara Pak. membaginya orang orang sudah beban kerjanya udah kebanyakan, pegawainya kurang. Iya Pak. Nah, berarti kan ada dua hal yang bertabrakan nih. Nah, ini berarti kan latar belakangnya harus diganti ya. Ada yang Siap di Pak. ada di setting. Terus yang kedua, pegawai masih banyak yang nganggur. Bagaimana nganggur? Orang jumlahnya kurang kok drafter. Yang betul yang mana nih jumlah drafternya kurang atau jumlah drafternya itu tidak merata tugasnya yang mana nih? Yang benar yang mana? Kurangnya drafter Pak. Jadi Hah? belum kekurangan pegawai Pak. Nah, jadi Kang Jaluluddin tetap bersikukuh bahwa tetap kekeh ya. Ini ada dua ada dua ada dua keputusan nih mau mau mengambil latar belakang yang kurang pegawai atau mengambil latar belakang banyak yang menganggur yang mana nih? Dari dua latar belakang yang mau diambil yang mana? Kekurangan pegawai Pak. Nah, kekurangan pegawai. Berarti titik ya, kekurangan pegawai ya. Nah, bisa catat nih kekurangan. Benar Pak. Nah, ya nggak apa-apa kan biar biar sama-sama ini, biar sama-sama Siap belajar Pak. lagi juga masih belajar. Nah, cuma supaya nanti juga kita pas pas penelitiannya enak gitu. Sesuai Siap aja sih, Pak. linier gitu. Kemudian kalau dia kekurangan pegawai berarti permasalahan kalau itu untuk drafter ya kalau tadi untuk mekanik kekurangan pegawai juga nggak ya Enggak Pak. jadi masalahnya di kalau mekanik Untuk mekanik itu permasalahannya yaitu banyak yang menganggur Pak. Jadi banyak yang leha-leha gitu Pak. itu eh, menganggur ini dalam arti kata apa apakah Ada dalam pekerjaan, cuman leha-leha kayak main HP gitu Pak. Atau sehingga lagi ngopi gitu Pak. nah itu udah diinvestigasi tidak mengapa yang bersangkutan tuh karena ada kasus kalau di beberapa perusahaan kayak mekanik berhenti bekerja karena spare part yang tidak ada bisa berhenti bekerja karena bahan penolongnya nggak ada bahan penolong tuh misalnya atau bahan pembantu tuh misalkan oli grease ya nggak ada gitu terus ada yang tidak bisa ini karena kondisi situasi listrik misalkan yang naik turun misalnya nah itu apa namanya menjadikan karyawan terpaksa berhenti sebentar gitu. Ya Pak. Ya itu yang mana? Saya masih bingung nih. Yang eh, eh, kan kita nggak bisa ngelihat, oh orang nganggur-nganggur nih ngobrol terlalu lama nongkrong di suatu tempat misalkan sambil main HP sambil bercanda misalkan. Terus kita mengatakan, pemalas sekali orang-orang ini gitu. Padahal memang mungkin malamnya dia habis lembur sampai malam kan, jadi pengen pengen healing nyari itu kan, pengen banyak nongkrong. Nah, itu kan jam kerjanya udah ditambahin dengan jam kerja sebelumnya. Misalkan seperti itu misalkan. Karena kalau mekanik kan seringkali kalau apalagi kalau perusahaannya 24 jam kan seringkali ini ya, apa namanya kerjanya juga 24 jam berdasarkan panggilan Ya ya. Dan Pak. mungkin rusak tengah malam gitu. Kadang paginya harus datang pagi subuh misalkan.
Itu harus dicek lagi apa tidak selalu bahwa karyawan yang nongkrong ngobrol terus santai itu kita anggap bermalas-malasan, tidak selalu ya. Jangan ngambil Siap, Pak. jangan terlalu mengambil keputusan terlalu cepat. Apalagi Ya. kalau mekanik ya. Kadang mekanik ini karena menunggu spare part ya, karena menunggu peralatan, karena menunggu apa namanya asisten teknisi kan. Teknisi kalau yang rumit banget kan butuh teknisi yang lebih spesifik ya. Misalnya gini, eh, mesin fotokopi rusak nih. Nah itu kan harus manggil orang fotokopinya. Misalnya merek fotokopinya Canon, itu harus manggil orang Canonnya. Nggak bisa mekanik yang biasa ngatasi. Nah mekanik yang punya perusahaan itu hanya akan bisa bekerja kalau ada orang spesifik Canon yang datang. Kalau nggak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya dia nunggu kan, nunggu sambil main HP, ya, apa sambil ngobrol, apa sambil nongkrong di kantin misalnya, atau sambil apa sih namanya berkebun gitu misalnya, atau sambil dia kasih makan kucing misalnya. Itu kan tidak bisa dianggap malas gitu. Memang dia memang lagi nunggu orang Canon gitu. Nah, itu eh, sepemahaman, sepengetahuan Jalal mengapa ngambil keputusan itu? Ngapa Mungkin ngambil Pak, keputusan itu, sorry. mungkin Pak, jadi kan saya baru pertama kali kerja di, maksudnya magang gitu ya Pak ya. Pas minggu pertama tuh saya lihatnya emang nggak tahu Pak kalau masalah itu mah Pak, kan saya juga kan Nah, eh, enggak, tapi maksudnya gini, ngambil kesimpulan itu apakah sudah dikoordinasikan dengan kepala unitnya apa dengan supervisornya? Mengapa Pak ini banyak mekanik yang standby misalkan gitu, atau sudah ini informasinya dari mana gitu? itu dari pengamatan saya sih Pak, saya nggak langsung ke bagian-bagiannya Pak. Oh, enggak, tapi kalau misalkan saran saya ya, kalau boleh saya saran ya, mungkin kata Ya. menganggurnya diganti karena kita terlalu cepat ngambil kata nganggur. Dan misalkan standby, tidak bekerja, itu kan lebih ini ya, lebih lebih luas ya, persepsinya, opininya tuh lebih luas gitu. Kalau menganggur kan udah menjurus ya, orang menganggur tuh berarti tidak mengerjakan apa-apa ya, walaupun sebenarnya artinya sama sama dengan standby kan. Standby juga ngerjain apa-apa. Kalau ini Ya, standby ya Pak. main HP misalnya, ambil nongkrong ngobrol kan, itu juga sama aja. Cuma kalau standby itu kan bisa luas ya. Oh bisa karena nunggu spare part, oh karena bisa nunggu peralatan, oh karena bisa menunggu teknisi yang lebih spesifik, oh bisa menunggu asisten, misal gitu ya. Asisten mekaniknya lagi di jalan gitu ya. Nah, misalnya Ya, begitu. Pak. Atau ada material atau yang ternyata harus dibeli. Oh ini bautnya salah, beli dulu di, di apa namanya di toko bangunan ya, atau toko teknik. Nah, jadi gitulah. Ya, nah mungkin Pak. di Jadi nanti saya revisi yang kata sarannya tadi. diganti sih apa, Iya Pak. berhenti bekerja dalam jangka lama atau standby dalam jangka lama gitu. Oke. Terus ini nanti ketemu di lapangan aja karena ada beberapa yang banyak yang harus didiskusikan setelah waktunya nggak ini ya. Nah ini Siap, Pak. beban kerja sama kebutuhan pegawai. Nah, apa namanya, beban kerja sendiri juga harus di ini ya, harus dihitung. Nah ini kan hubungannya, apakah ada hubungan antara premis yang tadi ya, yang kekurangan pegawai. Tapi ini oh sorry, oh enggak ya. Oh, nah ini apa namanya, dua 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 posisi ini masalahnya berbeda, Mas. Ini mekanik mekanik yang banyak standby sama drafter yang banyak yang kekurangan pegawai. Ini dua hal yang berbeda loh. Situasinya dua hal yang berbeda, karena situasinya berbeda. Rumusan masalahnya harusnya juga agak sedikit dibedakan ya. Kalau bisa sih rumusan masalahnya dua, tapi yang satu ini menjurus ke mekanik, yang satunya menjurus ke drafter gitu aja, Mas. Oh, ya Pak. Jadi dannya adalah dan misalkan bagaimana beban kerja dan kebutuhan pegawai mekanik misalnya. Terus Gitu. bagaimana beban kerja dan kebutuhan pegawai drafter. Karena ini dua kasus, dia beda, tidak bisa disamakan ya. Siap Pak. Jadi nanti Nah, saya tidak bisa revisi dipukul Pak. rata. Ini yang slide 3, terus saya agak cepetan ya.
Nah, ini sama ya, batasan masa sama tujuannya nanti berarti dipisah by posisi aja dah. Nah, nanti Siap. analisanya by posisi. Kalau mekanik posisinya begini, driver posisinya gini. Terus menghitung beban kerja itu harus hati-hati ya. Hitung Siap, beban Pak. kerjanya gimana? Untuk menghitung beban kerjanya yaitu dari eh, ini kan total, Pak. Untuk ini kan total. Hmm. Dari total produktif dibagi beban kerja selama 20 hari. Ya, ya, maksudnya ngitung beban kerjanya. Saya nggak nanya mengenai produktivitas, nggak. Saya nanya mengenai beban kerja. Ini kan persennya kan produktivitas. Yang beban kerjanya, ngitung beban kerjanya. Menghitung beban kerja mas, ini Pak, dari 20 hari. Hah? Ini kan beban kerja selama 20 hari, selama 1 bulan. Ah. Terus dibagi kerja produktif, presentasinya ada di sini Pak, Oh, 62%. Jadi oh, kerja iya. kerja beban kerja selama 20 hari kan ada 9.600. Terus ini ada kerja produktif, ada Hmm. 5.930. Dibagi dengan 9.600, terus dikali sama 100%. Jadi totalnya Hmm. presentasinya ada 62%. Untuk waktu kerja tidak produktif juga sama pakai gitu. Itu perhitungannya. Iya sih, cuman harus ini ya, paling tidak itu faktornya ada 3 ya. Jadi ada jumlah ya, kuantitas beban, apa namanya, volumenya ya, volume kerjanya di drafter sama di mekanik itu gimana ya. Eh, Kemudian ya termasuk di dalamnya tugas tanggung jawabnya ya. Terus deskripsi ya, dari perusahaannya, apa, pekerjaannya tuh ngapain aja, terus sama waktu. Nah itu, cuman kita kalau nggak apa-apa sih kalau mau. Tapi kalau dari sisi skill, memenuhi semua ya untuk nutup Iya, desk Pak. kerja teh, misalnya drafter teh memang ahli drafter semua gitu ya. Ada yang Iya, masih Pak. junior nggak? Untuk daftar juga ahli, Pak. Soalnya itu dari lulusan teknik juga. Hmm. Nah, kalau beban kerja efektif itu kan biasanya hari kerja dikali waktu kerja ya. Iya, Pak. Hari kerjanya berapa ya? Hari kerjanya yaitu 8 jam. Oh, 8. Hari kerja efektif. Nah, Ini hari maksudnya kerjanya mingguan ya berarti ya? mingguan, Pak. Ini kan ada Ah, untuk minggu mingguan pertama, itu minggu berarti satu kedua. minggu 7 dikali 8 ya? Eh, Kok 7? 5 atau 6 ya? 5 atau 6? 5, Pak. Jadi 8 dikali 5, Pak. 8 8 dikali kali 5 60 ya? dikali 5. Hah? Jadi 8 dikali 60 dikali 5. Jadi totalnya 2.400 menit. 60 ini jumlah karyawannya ya? 60 itu menitnya, Pak. Oh, menitnya. 1 jam itu kan Oh, 60 menit. dikonversi jadi menit ya? Iya, Pak. Oh, ini per orang ya? Iya, Hmm. Oke, oke, oke. Ya udah ini ya, udah ngerti yang hitung beban kerja efektifnya berarti udah ngerti ya. iya. Emang Alhamdulillah. harus dalam menit sih biasanya. Itu udah betul. Iya, Pak. Cuma kalau yang tadi berarti produktivitas ya. Iya, Pak. Berdasarkan itu ya, berdasarkan absensi atau berdasarkan apa? Itu Yang berdasarkan persen tadi. Atau waktu tidak masuknya. Dia tidak masuk karena apa namanya? eh, sakit atau karena apa gitu. itu mah perhitungan ini, Pak, persen dari perhitungan dari beban kerja, dari kerja produktif dibagi beban kerja, Pak. Jadi Gimana gimana, Mas? persennya Gimana? dari beban kerja dari Hah? 9.600, Hah? terus dari produktif 5.930, dari produktif dibagi beban kerja, Pak. Jadi di persenin ada 62% presentasinya gitu, Pak. Hmm. Ini
1-2 ini apa? Shift atau apa sih? Total waktu menit nih? 1-2 tuh kan tadi saya udah dijelasin Pak, kalau 1 itu kan kerja produktif, yang 2 Oh, itu ini kerja tidak tidak produktif. Nah, tidak produktif ini terdiri dari apa aja? Untuk di sini saya nggak dibawain untuk tidak Oh, produktifnya, cuman ini ada di ini dalam Pak. dari full dari absensi ya datanya ya. Keluar angka tidak produktif. Full tidak produktif itu dari pengamatan saya Pak. Oh, iya 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 iya. Jadi dari jumlah aja Pak. Jadi saya pengamatan saya kan Hmm. kerja produktifnya tuh berapa menit nih selama 1 hari, 8 jam. Oh, jadi karena itu tadi ya apa namanya? Karena yang duduk-duduk yang standby tadi dihitung ya. Iya Pak. Oh, Kan soalnya emang lihat kayak gini tuh emang banyak yang tidak produktif tuh emang karena emang nggak ada project gitu Pak. oh Mungkin itu iya Pak. karena kerjanya by project ya. Iya Pak. Padahal gajinya gaji tetap ya. Ya, tapi kalau tenaga kerja skill memang nggak bisa di nggak bisa di sistem maklun apa sistem kontrak biasanya nggak bisa sistem alih daya nggak bisa sih karena dia skill kan kalau tenaga skill kan malah kalau skillnya udah tinggi malah kita ikat terus ya jadi yang tukang nyari proyeknya yang harus pinter terus nyari proyeknya. Oke kalau itu terus sarannya apa kira-kira. Untuk saran saya mah ini Pak, diharapkan adanya evaluasi Pak. Eh, Secara teratur agar dapat ya memperbaiki. nggak apa sih cuman nanti agak ditambah dikit-dikit aja misalkan drafter itu apa namanya apa namanya ya drafter drafter itu kekurangan pegawai mengapa ya kan ini nanti jadi analisanya kan harus 2 ya kalau analisa untuk drafter yang kekurangan pegawai bagaimana alasan mekanik yang banyak standby kan gimana gitu ya Ya, berarti kan nanti waktu produktif atau tidak produktif harusnya 2 ya produktifnya si drafter sama produktifnya si mekanik ya. iya Pak. Oh. Itu kan tadi disatuin semua berarti ya drafter Itu sama mekanik yang ketemu angka 62% tuh. iya Pak. Nah, Ini ini 62% disatuin ya. itu iya disatuin semua Pak. Untuk Ah, drafter Pak, untuk drafter, untuk mekanik mekanik oh, saya. Ini kan draft ya, tapi kok masih ada standby-nya ya? Kan kekurangan dia karena nggak ada proyek itu. ya itu gak tahu Pak lagi eh, mungkin lagi bikin apa gitu Pak. Jadi saya lihatnya dari kerjanya Pak, dari kerjanya dulu Pak. Kan. Taunya si drafter ini kekurangan jumlahnya dari mana? Dari ini Pak, dari waktu ada proyek minggu bulan ke berapa ya? Pokoknya ada proyek Pak pembuatan Oh, kahutla kalau nggak salah. pada saat setiap ada proyek dia langsung kekurangan. Iya Pak. Tapi Kalau kalau lihat dari pengamatan saya gitu. nggak ada proyek pas gitu ya. Iya Pak. Nah, cuman kalau pas lagi ada project, makanya dia butuh mahasiswa magang untuk drafter gitu ya. Iya Pak. Nah, nah kenapa masih ada yang standby pada saat? Oh, standby itu harusnya kalau karena kekurangan karyawan bahkan sampai nambah ke mahasiswa untuk suruh jadi drafter, harusnya tidak ada waktu standby ya. Waktu yang nomor 2 tidak produktif untuk untuk drafter itu harusnya nggak ada ya. Itu kan Pak, ini kan Pak pengamatan waktu tidak ada proyek Pak. Waktu saya, Oh, jadi penelitiannya waktu nggak ada proyek Pak. sementara drafternya banyak kan karyawan tetap ya. Iya Pak. Untuk drafter juga cuma 1 orang Berarti Pak. kesimpulannya harus ini dong, Mas. Harus nyari project dong. Kebanyakan project terus harus ini harus apa namanya? Ya pokoknya dijelaskan sedetailnya aja pada saat banyak project kondisi Siap Pak. pas nggak ada project, dua-duanya standby banyak gitu ya. Ya Pak. Betul gitu kan ya? Betul Pak.
Nah, berarti itu harus dijelaskan di latar belakang sedetail-detailnya. Kemudian yang kedua, apa usulan atau masukannya juga harus. Tapi ini ngitung di pembatasan masalahnya, Mas, nanti dikasih apa namanya penghitungan ini berdasarkan kondisi tidak ada proyek gitu. Ya, ditambahin itu ya. Cuma nanti kalau laporan sebenarnya juga masih banyak yang terbengkalai nih harus di banyak yang dibenerin. Cuman waktu udah nggak ada, jadi saya nanti di darat aja deh ngobrol sambil, kalau nggak sambil main ke rumah Pak Putra. Siap Pak, itu mah Pak. Sambil ini Pak, kampanye gitu Pak. lebih lebih damai kalau di rumah. Siap Pak. Nah, itu apa namanya? Nanti laporannya dibenerin. Cuman ini ya udah paham yang di harus dikoreksi-koreksi ya. Berapa? Terus sedikit aja ditambah deskripsi kerja sama, karena kalau ngitung beban kerja tuh wajib, saya mah 3 itu wajib, cuman kan kita hanya bicara waktu ya. Nah, deskripsi kerja sama apa ya namanya ya, eh, es- Itu deskripsi kerja sama apa tadi ya saya tanya ngomong, oh sama volume, jumlahnya, volume kerja tuh bisa eh, tanggung jawab tugasnya itu kira-kira terlalu berat atau terlalu ringan, nah gitu-gitu. Ukurannya terlalu berat gimana, terlalu ringan gimana gitu, tanggung jawabnya itu terlalu berat atau terlalu ringan gitu kalau terhadap, sama deskripsi tugasnya ya, jadi harus dianalisa deskripsi tugasnya. Misalkan drafter tuh tugasnya A B C, tanggung jawabnya A B C gitu, itu drafter. Kalau kalau apa namanya apa namanya mekanik mekanik itu tugasnya A B C, tanggung jawabnya A B C. Nah, itu kalau bisa dijelasin ya. Eh, di laporan kayaknya Pak. Iya, 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 di laporan. Terus sama itu apa namanya? Itu proyeknya kan tahu tugasnya kan di proyek terakhir aja, Mas. Kan kalau standby kan tugasnya lebih umum ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Tapi selain pada saat tugas itu sistemnya seperti apa, pada saat ada proyek itu secara spesifik tugasnya seperti apa. Nah, itu dibikin tugas 1 2 3, tanggung jawab 1 2 3 gitu. Itu Siap Pak. ya bagaimana kita ngitung bebannya kalau kita nggak ngerti desk jobnya, kita nggak menuliskan volume kerjanya, itu aneh kalau menurut saya, Mas. Hanya menulis eh, jam gitu nggak bisa, jobnya saya harus jelas. Nah, tapi kalau kompetensi kayaknya kompeten lah teman-teman RTI ya, yang drafter pada jago-jago yang itu kalau kalau kompetensi udah cukup nggak usah dibahas lagi maksud saya. Tapi kalau ternyata oh Pak, masalahnya mereka itu standby karena pusing kerjaannya tuh dia nggak ngerti kerjaannya gitu, atau karena kerja salah wae misalkan. Nah, jadi gitu kan eh, harus ditambah iya. kompetensinya gitu ya. Siap Tapi Pak. nggak ada ya kayaknya bagus-bagus semua ya, yang drafter jago semua, yang itu jago semua ya. Siap Pak. Bagus-bagus semua kan, yang drafter bagus semua, yang mekanik bagus. Maksudnya bagus tuh sesuai dengan keahliannya, yang drafter emang ahli di drafter ya. Iya Iya Pak. sesuai. Ayo. Oke, gitu aja Pak Putra karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik. Nanti untuk laporan di darat aja karena laporan juga banyak banget yang harus direvisi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan atas apanya tanggapan terkait dengan pelaporan kerja praktek dari Saudara Jalaluddin ya. Itu sangat banyak sekali masukan yang diberikan ke Pak Iwan ya. Moga-moga nanti Jalaluddin bisa memperbaikinya ya pelaporannya ya. Siap Pak. Karena emang saya lihat kemarin juga masih banyak harus ada perbaikan ya. Dari tambahan dari Pak Iwan jadi bisa menyempurnakan pelaporan dari Saudara Jalaluddin ya. Mungkin ada masukan nggak dari teman-temannya atau yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini ya berkaitan dengan pelaporan dari Saudara Jalaluddin. Kalau misalnya tidak ada tidak ada mungkin saya cukupkan untuk pertemuan apanya presentasi
laporan kerja praktek ya. Untuk atas nama Saudara Jaludin, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kaprodi, Pak Iwan, selaku penguji dan juga Sekretaris Prodi ya, atas waktu yang telah diberikan dan menyempatkan waktu untuk menguji dari Saudara Jalaluddin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya tutup ya presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang